Oke, nah tadi mungkin sudah disinggung gitu ya dari sharingnya teman-teman. Jadi peristiwa traumatis itu memang punya dampak yang cukup besar buat kehidupan kita ya. Yang pertama dampak fisik tadi sudah disampaikan dan diceritakan juga sama teman-teman yang sharing tadi ya. Ada apa namanya, ada gangguan tidur, kemudian jantungnya berdebar lebih kencang, kemudian ototnya juga lebih tegang gitu ya, kaku atau mungkin sering kram, psikosomatik. Psikosomatik ini adalah ketika teman-teman merasa sakit secara fisik, tapi secara medis nggak kenapa-napa, gitu. Itu psikosomatik. Jadi apa namanya ya, isu psikologis teman-teman sudah berimpact ke fisik, gitu. Tapi secara fisik teman-teman bebas dari gangguan medis, gitu ya. Itu psikosomatik namanya. Kemudian juga bisa nggak nafsu makan gitu ya, kemudian sakit kepala, mual, dan gejala fisik lainnya. Kemudian yang kedua tentunya ya teman-teman ada yang namanya dampak emosional gitu ya, yaitu adanya perasaan bersalah. Misalkan teman-teman punya trauma dulu pernah melakukan suatu kesalahan gitu ya, dan sampai sekarang masih ngerasa feeling guilty gitu ya, masih menyesal gitu kan, kemudian cemas, takut yang berlebihan gitu ya, dan marah yang cenderung reaktif atau mungkin bahkan sampai merusak gitu ya, melempar, membentak gitu ya. Itu dampak emosional. Kemudian selanjutnya ada dampak kognitif teman-teman gitu ya. Teman-teman jadi sulit fokus gitu ya, baik di kampus, di tempat kerja, atau mungkin susah fokus untuk beraktivitas gitu ya. Misalkan saat ngomong anak gitu ya, saat mengasuh anak, mengasuh apa namanya, orang tua, kemudian mengurus rumah tangga, jadi nggak fokus gitu kan ya, mudah lupa, dan pikiran negatif yang cenderung berulang, rumination gitu ya, atau mungkin bahasa gaulnya sekarang overthinking gitu ya, seperti itu. Kemudian juga bisa nih berdampak bagaimana kita berinteraksi sama teman-teman kita di luar sana atau dengan sosial life gitu ya. Misalkan karena punya pengalaman trauma, jadi kita cenderung lebih suka sendiri gitu ya, jadi suka mengurung diri di kamar, jadi susah menjalin relasi sama orang lain, trust issue tadi ya dari ceritanya Kak Zamzana tadi, karena mungkin apa namanya juga sering dibohongi sama orang gitu ya. Jadinya muncul trust issue, jadi benteng yang tebal untuk kita menjalin interaksi sama orang lain gitu. Sama tadi mudah konflik sama orang lain juga gitu ya. Karena tadi mungkin dulu pernah apa namanya gagal ta'aruf karena calonnya mungkin qadarullah kurang fit gitu ya, selingkuh atau mungkin seperti apa, tapi terbawa tuh sampai berumah tangga gitu ya dengan pasangan yang lain gitu. Nah, jadi misalkan nih ketika dia punya trust issue sama A gitu ya, oh dia selingkuh, tapi ketika kita sudah menikah sama B, ke bawah tuh gitu ya, jadinya mungkin selalu suuzon gitu ya, kemudian bolak-balik ngecek HP karena takut diselingkuhi, misalkan itu jadi menimbulkan ketegangan dalam hubungan gitu. Jadinya kita akan lebih mudah berkonflik karena tadi ya efek traumanya masih ada dan belum selesai gitu ya. Jadi empat dampak ini yang biasanya muncul saat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit gitu ya, seperti itu. Next. Oh ya, BTW udah direkam lagi kan ya Kak ya? Takutnya kelewat untuk lupa ngerekam. Oke, boleh mundur Kak sebentar. Oh ini udah ya tadi. Next. Oke, teman-teman biasanya untuk melawan trauma itu biasanya kita eh, terbagi dari empat respon ini teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat dan gak asing gitu ya, empat respon ini ada fight, menyerang. Jadi ketika kita ke trigger gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang gak enak, kita cenderung marah biasanya. Marah gitu ya, reaktif gitu ya, teriak, membentak, agresif. Itu responnya fight, menyerang. Misalkan nih, contohnya ada seseorang yang pernah diketawain pas dia present di depan umum.
Terus di next month-nya, di bulan selanjutnya ada yang ketawa nih ke dia. Terus dia kayak ngerasa, lo ngetawain gue ya? Lo nggak suka sama gue, misalkan. Reaktif gitu ya, marah, reaktif, berlebihan. Nah itu fight, menyerang. Kemudian ada yang namanya flight, lari gitu ya. Jadi ketika ada masalah, dia cenderung menghindar, avoidance gitu. Misalkan kalau dalam rumah tangga itu suka dalam muncul silent treatment gitu ya. Jadi ada konflik antara suami dan istri gitu ya. Kemudian ya udah salah satunya mungkin menghindar, silent treatment, lebih diem gitu ya, seperti itu. Jadinya menghindar. Kemudian ada yang namanya freeze atau membeku. Jadi freeze ini reaksi tubuh yang spontan, teman-teman ya. Kita nggak bisa ngelawan dan nggak bisa juga untuk kabur gitu. Jadi biasanya terjadi saat kita mengalami tadi ya ada kekerasan, kemudian bullying, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi teman-teman mungkin udah nggak heran gitu ya. Ada korban pemerkosaan, ada yang bilang netizen gitu ya, kok nggak ngelawan gitu kan? Kok nggak ngelawan gitu doang, masa nggak bisa ngelawan sih gitu. Padahal ada yang namanya freeze ini respon kita membeku kalau mendapatkan peristiwa yang nggak menyenangkan gitu. Jadi nggak semua korban bisa melawan teman-teman ya. Ada yang membeku gitu ya. Ada yang diem karena tadi dia spontan gitu. Kalau dibully misalkan, kok dipukul diem aja sih bukan yang ngelawan misalkan. Nah kita nggak bisa menghakimi tuh gitu ya bahwa sejatinya mungkin respon orangnya tadi nge-freeze, spontan, membeku, nggak bisa ngelawan dan nggak bisa lari gitu. Jadi teman-teman makin membuka juga gitu ya bahwa tadi ternyata respon orang terhadap trauma itu beda-beda gitu ya. Jadi ketika ada yang diem, ada yang nyerang, ada yang menghindar itu kita acceptance dulu. Oh ternyata polanya dia seperti ini ya. Oh ternyata polaku menghadapi trauma seperti ini ya. Gitu. Nah yang terakhir teman-teman ada yang namanya found atau nggak enakan. Jadi kayak menyelamatkan dan menyenangkan orang lain untuk mencegah konflik. Nah biasanya orang-orang ini manifestnya orang-orang people pleaser gitu ya, nggak enakan. Karena tadi mungkin contohnya oh dulu aku pernah ditolak sama teman-teman gak dianggap dalam geng tertentu karena aku tuh orangnya apa namanya nggak bisa diajak nongkrong. Akhirnya pas udah dewasa gitu ya, ketika aku mungkin bekerja atau mungkin banyak tugas, ada temen ngajak nongkrong, eh Rizky nongkrong yuk gitu kan. Padahal aku sendiri banyak tugas gitu ya, banyak kerjaan tapi nggak enak. Duh, yuk lah nongkrong lah, padahal kerjaanku banyak gitu. Sehingga tadi kita memberikan respon dengan tadi ya found nggak enakan karena takut kita akan ditolak oleh teman-teman di sekitar kita gitu ya. Jadinya kita mengorbankan untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Oke, ada yang relate teman-teman dari empat tipe ini? Teman-teman lebih ke tipe yang mana saat ini rasanya? Fight, flight, freeze, atau found? Ada yang menghindar, ada yang freeze gitu ya, ada yang nggak enakan people pleaser, ada yang gampang nge-trigger reaktif gitu ya, kayak, oh mau lu apa ribut ya sama gue misalkan. Gitu. Teman-teman tipe yang mana nih? Ada yang found, oke, ada yang fight, oke. Iya, jadi empat pola ini apa ya suatu bentuk respon dalam menghadapi trauma teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi juga. Tadi ada yang nggak enakan. Ah masa nggak enak sih tolak aja lah. Kalau lo sibuk ya tolak aja. Ngapain ngeiyain padahal kita nggak tahu. Kita dulu pernah ditolak sama orang lain dan buat nolak tuh berat banget gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi kayak ya bilang aja nggak bisa susah amat misalkan. Ya jadi kita harus pintar-pintar juga memahami diri sendiri dan orang lain gitu. Ya.